Berdasarkan jenisnya, fungsi utility itu sebenarnya bisa kita bagi menjadi tiga ya. Berdasarkan fungsi matematiknya ya. Ada fungsi concave, convex, dengan fungsi linear seperti itu. Yang umumnya kita ketemui itu adalah fungsi concave. Nah, kalau kita lagi bicara tentang uncertainty, di mana utility itu adalah fungsi dari wealth, yang sering kita pakai kasusnya itu adalah kalau dia concave utility function. Kenapa? Karena fungsi yang concave itu menggambarkan adanya the law of diminishing of marginal utility, yang berarti ketika wealth bertambah, maka pada titik tertentu marginal utility dari wealth itu akan turun. Seperti itu. Biasanya, fungsi utility yang concave itu bisa dengan von Morgenstern yang logaritmik ya, misalnya ln W gitu, atau juga bisa juga dengan fungsi W pangkat setengah seperti ini. Ya. Jadi misalnya fungsinya seperti ini, W pangkat setengah. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat ya perbedaan concave, linear, dan convex utility function terhadap maksimum premi seperti itu. Nah, jadi sekarang kita pakai kasus ceritanya itu misalnya ketika dia punya wealth sebesar 96.100 gitu ya. Taruhlah dia punya wealth sebesar 96.100. Nah, lalu dia punya kemungkinan kehilangan kekayaan sebesar 6.100 seperti itu. Oke. Jadi probabilitas dia kehilangan uang sebesar 6.100 menyebabkan wealth-nya dia itu sebesar 90.000 gitu. Nah, probability dia kehilangan uang sebesar 6.100 atau wealth-nya menjadi 90.000 itu sebesar taruhlah 40%. Sedangkan berarti probabilitas ketika wealth-nya itu nggak hilang itu adalah sebesar 60%. Oke. Nah, berarti ceritanya kita pengen cari expected utility-nya. Ya, berarti bagaimana cara mencari expected utility? Maka expected utility-nya adalah dari outcome yang kemungkinan ada ya. Kemungkinan outcome itu adalah 40% dari expected wealth ditambah 60% dari expected wealth mula-mula. Oke. Nah, masalahnya kita mesti cari dulu utility ketika wealth-nya 1 dan utility ketika wealth-nya berubah seperti itu. Oke. Nah, utility dari 90.000 itu kan berarti adalah 90.000 pangkat setengah kan. Hasilnya itu adalah 300. Sedangkan utility dari memiliki uang sebesar 96.100 itu adalah sebesar 310. Oke. Berarti expected utility-nya itu sebesar 40% dikali wealth satunya itu kan berarti kalau wealth-nya 1 atau 9, kalau dia kehilangan uang sebesar 6.100 yang menyebabkan wealth-nya dia 90.000, itu berarti utility dia 300. Jadi 40% dikali 300 ditambah 60% dikali 310. Maka kita dapat hasilnya expected utility itu sama dengan 306. Oke. Nah, jadi ini adalah expected utility ketika dia tidak ikut insurance. Oke. Karena kalau tidak ikut insurance, maka dia kemungkinan wealth-nya itu antara 96.100 atau 90.000. Di mana probabilitas dia kekayaannya 96.100 itu sebesar 60%, dan kekayaan 90.000 itu probabilitasnya 40%. Berarti ini adalah expected utility kalau dia tidak ikut insurance. Nah, bagaimana kalau dia ikut insurance dan membayar premi sebesar fair insurance? Nah, bagaimana cara menghitung fair insurance? Nah, di video-video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa menghitung fair insurance itu pada dasarnya kita tinggal cari aja, ya. Eh, Berarti kan dengan ikut insurance, berarti kan kekayaannya dia itu bakal sama kan? Karena dia, kalau seandainya dia tidak kehilangan uang, kekayaan dia tetap berkurang dengan sebesar insurance yang harus dia bayarkan. Sedangkan kalau dia kehilangan uang, maka perusahaan asuransi akan mengcover kehilangan uangnya.
Dan nominalnya itu akan sama, baik dia kehilangan uang atau dia tidak kehilangan uang, seperti itu. Nah, berarti cara mencarinya adalah untuk fair insurance itu adalah sebesar kita tinggal kita cari dulu wealth ketika dia itu tidak ikutin wealth kalau dia tidak hilang uangnya, yaitu sebesar 96.100 dikurangi sebesar bisa dikurangi dengan kehilangannya. Kehilangannya itu sebesar 6.100. Nah, tapi kan kemungkinan hilangnya nggak 100% kan? Kemungkinan dia hilang itu sebesar 40%. Jadi 6.100 dikali 40%. Berarti wealth-nya adalah 96.100 dikurang ini 6.100 dikali 40%. Nanti hasilnya itu adalah jadi nanti hasilnya itu adalah 93.660. Oke. Jadi kalau dia ikut insurance pada dasarnya seolah-olah wealth-nya dia itu sebesar 93.660. Jadi kalau dia uangnya nggak hilang, kan harusnya dia 96.100 dong wealth-nya. Tapi dia harus bayar insurance sehingga kekayaannya dia itu jadi 93.660. Tapi kalau dia uangnya hilang, harusnya dia dapatnya 90.000 wealth-nya. Tapi asuransi bakal nge-cover sehingga wealth-nya dia tetap 93.660. Berarti ini kita bikin aja W aksen ya. Berarti fair insurance itu adalah wealth yang paling besar, yaitu 96.100, dikurang 93.660. Nah, berarti besarnya fair insurance itu sebesar 2.440. Oke. Jadi, kalau seandainya perusahaan asuransi menetapkan insurance yang sifatnya fair insurance, maka consumer itu cukup membayar 2.440. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan mengikuti insurance, expected utility dia itu lebih tinggi jika uh, jika dia harus membayar premi sebesar 2.440. Nah, berarti caranya adalah kita cari expected utility dari mengikuti insurance dengan fair insurance. Yaitu kan fungsinya adalah W pangkat setengah kan, berarti ini dipangkat setengah. 93.660 ini dipangkatin setengah. Maka expected utility-nya itu adalah sebesar 306,04. Apa yang bisa kita lihat di sini? Yang bisa kita lihat adalah, oh ternyata consumer, sekalipun dia tadi kan sebenarnya kalau nggak kehilangan uang, dia tuh kan tetap harus bayar asuransi kan, sebesar 2.440. Tapi sebenarnya secara expected utility, dia tuh lebih tinggi, gitu. Ya, expected utility dengan ikut fair insurance itu lebih besar daripada kalau dia tidak ikut insurance, gitu. Nah, berarti consumer masih bersedia dong untuk bayar premi asuransi kalau di atas 2.440 kan. Nah, masalahnya batas maksimumnya berapa? Nah, berarti mencari batas maksimum adalah kita bikin expected utility-nya jadi 306. Gitu. Berarti expected utility dengan maksimum premi itu kan sama dengan 306 kan. Nah, berarti kita tinggal cari aja berapakah wealth-nya dia kalau dia itu expected utility-nya adalah 306. Nah, berarti wealth sama dengan 306 itu dikuadratin. Ya, hasilnya itu adalah 93.636. Dan dari sini kita dapat maksimum premi adalah wealth sebesar 96.100 dikurang 93.636. Hasilnya itu adalah sebesar 2.464. Ini adalah maksimum premi. Kita bisa lihat fair insurance-nya itu hanya sebesar 2.440. Sedangkan maksimum preminya itu di atas fair insurance, yaitu sebesar 2.464. Atau kita bisa lihat bahwa, oh ternyata kalau masih ditambah 24 insurance-nya, dia itu masih mau ikut insurance karena expected utility-nya masih sama, belum lebih kecil. Berarti dari kasus ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ya, kesimpulannya adalah untuk concave utility function itu
maksimum preminya itu lebih besar daripada fair insurance. Oke, maksimum premi itu lebih besar dari fair insurance. Berarti kenyataannya premi itu bisa ditetapkan di antara fair insurance sampai maksimum premi. Karena kalau dikenakan maksimum premi atau di bawahnya sedikit aja dari maksimum premi, masih ada kok konsumer yang bersedia untuk membeli asuransi. Tapi kalau dikenakan fair insurance, perusahaan juga masih bersedia untuk jual. Dan konsumen juga masih bersedia untuk jual. Kalau insurance di bawah fair, pasti konsumen mau. Tapi mungkin dari sisi produsen, mereka nggak mau jual. Kayak gitu. Oke. Jadi ini adalah kesimpulan dari concave utility function. Nah, bagaimana kalau fungsi utility-nya itu adalah linear? Uh, Anggap kita masih pakai informasi yang sama ya, di mana uh, kemungkinan pertama itu dia wealth-nya 96.100 dengan probability tadi 60%. Sedangkan 40% itu kemungkinan dia kehilangan uang 6.100 atau wealth-nya menjadi 90.000. Nah, berarti kalau dia tidak ikut insurance, oh ya, utility-nya linear, jadi anggap aja W gitu ya. Nah, utility adalah fungsi dari W. Ini kalian bisa bikin jadi setengah W, seperempat W, sepersepuluh W, itu sama juga ya. Nah, atau 2W itu juga bisa. Yang penting fungsinya linear. Atau 2W plus 5 juga boleh. Nah, berarti kan expected utility adalah 40% kalau dia itu wealth, utility kalau wealth-nya 0 dan 4 ya. Kalau 60% kalau wealth-nya itu 1. Gitu. Nah, nanti kalian bakal dapat hasilnya adalah kalau dia tidak ikut insurance, itu dapat utility sebesar 93.660. Seperti itu. Nah, berarti kalau fair insurance-nya tadi kita udah dapat ya, bahwa kalau fair insurance itu dia harus dikenakan premi seolah-olah wealth-nya 93.600 atau expected utility-nya itu bakal sama. Kalau dikenakan fair insurance, dia bakal ngasih premi itu sama. Kayak di atas yaitu sebesar, kan angkanya sama ya. Dia bakal dikasih premi sebesar 2.440 ya. Fair insurance-nya tetap 2.440, sehingga expected utility ketika fair insurance itu juga tetap 93.660. Oke. Nah, berarti kita dapat kesimpulan bahwa untuk linear utility function itu besarnya maksimum premi, besarnya fair insurance itu sama dengan expected utility untuk fair insurance itu sama dengan expected utility tanpa insurance. Nah, berarti mau nggak ya kira-kira consumer itu beli insurance kalau ditetapkan di atas fair insurance? Jawabannya udah pasti nggak mau, karena kalau seandainya premi itu lebih tinggi dari fair insurance, pasti expected utility-nya itu akan lebih rendah. Maka bisa kita bilang bahwa maksimum premi itu sama dengan fair insurance. Kalau tadi kan maksimum premi masih bisa lebih besar dari fair insurance. Nah, tapi kalau linear, maksimum preminya itu pasti sama dengan fair insurance. Berarti dalam kehidupan nyata kira-kira orang mau beli asuransi kalau fungsi utility linear ketika apa? Ketika premi itu lebih kecil sama dengan fair insurance. Oke. Okay. Inilah kenapa kalau fungsi utility-nya itu linear, maka dibilang acuh tak acuh terhadap asuransi, karena kan umumnya asuransi menetapkan premi itu sebesar fair insurance, dan kenyataannya kalau ikut insurance expected utility-nya bakal sama kalau nggak ikut. Jadi buat apa ikutan gitu ya? Kalau seandainya fungsi utility-nya itu adalah linear. Nah, kasus yang terakhir itu adalah kalau seandainya dia itu bukan concave, bukan linear, ya. Kalau linear itu nanti kalian bisa coba second order condition-nya itu sama dengan 0. Jadi pada titik tertentu marginal utility itu tidak berubah. Itu interpretasinya kan kalau MU sama dengan 0. Nah, atau enggak, fungsi utility linear tuh utility akan terus naik gitu kan. Naiknya secara linear gitu.
marginal utility-nya konstan. Bukan pada tergantung ya, tergantung bentuk fungsinya linear seperti apa, tapi intinya ada MU sama dengan 0 tuh bisa tercapai gitu. Nah, sekarang kita coba kalau dia itu bukan concave, bukan linear, tapi convex. Nah, ingat aja kalau concave itu utility pada umumnya. Nah, kalau convex itu seperti fungsi biaya. Jadi dia itu second order condition-nya lebih besar dari 0. Nah, ini fungsi utility-nya jarang kalau dinyatakan seperti ini nih, W kuadrat misalnya. Oke, karena ini tidak memenuhi syarat-syarat dari fungsi utility. Nah, tapi ini bisa aja terjadi ya, fungsi utility convex namanya. Oke. Nah, untuk memudahkan, tadi kan kebetulan kita menggunakan perbandingan yang sama ya, yaitu dengan weld yang sama. Nah, ini kebetulan kalau kuadrat ini agak gede, jadi misalnya aku bikin aja, informasinya aku ganti jadi W0-nya itu adalah 300, W1-nya 310. Ini probability-nya 40%, ini probability-nya 60%. Oke. Pertama-tama, kalau tidak ikut insurance berarti gimana? Expected utility itu adalah probabilitas 0,4 dikali, nah karena utility itu adalah W kuadrat, berarti ini W0 dikuadratin, ditambah 0,6 dikali W1 kuadrat. Oke, berarti 0,4 dikali 300 kuadrat, ditambah 0,6 dikali 310 kuadrat. Oke, maka nanti bakal dapat hasilnya itu adalah untuk expected utility jika dia tidak ikut insurance, itu adalah sebesar 93.660. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kita misalnya mau cari fair insurance ya. Fair insurance-nya itu berapa sih? Nah, berarti kan fair insurance-nya itu adalah 100, itu berarti ceritanya wealth-nya itu hilang 10. Nah, kemungkinan dia hilang 10 itu adalah 40%. Berarti fair insurance sama dengan 4. Berarti kalau dikenakan fair insurance itu seolah-olah wealth-nya dia itu adalah 310 dikurang 4 sama dengan 306. Nah, coba kita cari expected utility ketika dia itu fair insurance. Berarti itu sama aja kayak 306 kuadrat. Oke, maka nanti kalian bakal dapat expected utility-nya ketika ikut fair insurance itu bakal sebesar 93.636. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tadi kalau nggak ikut insurance, itu expected utility-nya masih 93.660. Sedangkan kalau ikut insurance tapi bayar fair insurance itu 93.636. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa untuk convex utility function, expected utility dari fair insurance itu bakal lebih rendah daripada kalau dia itu tidak ikut insurance. Artinya apa? Artinya kalau seandainya premi yang ditetapkan itu sesuai fair insurance, udah pasti consumer itu nggak mau beli kalau kasusnya itu convex gitu. Tapi dia mungkin nggak mau beli, nggak mungkin gitu ketika insurance-nya itu preminya ditetapkan di bawah fair insurance. Nah, bagaimana kita mencari maksimum preminya? Berarti kita bikin seolah-olah expected utility-nya tetap 93.660. Gitu. Berarti expected utility kalau dia bayar maksimum premi itu sebesar 93.660. Nah, kan fungsi utility-nya adalah W kuadrat kan. Berarti W kuadrat adalah 93.660. Berarti W adalah 93.660, ini dipangkat setengah. Seperti itu. Maka kita dapat wealth-nya itu sama dengan 306,04. Berarti kalau dia bakal ikut insurance kalau wealth-nya itu jadi 306,04. Nah, padahal kalau dia uangnya nggak hilang itu 310 kan, berarti maksimum premi itu adalah 310 dikurang 306,04. Oke. Berarti hasilnya itu adalah sebesar 3,96. Berarti consumer baru mau ikut asuransi
kalau preminya itu di bawah sama dengan 3,96. Jadi kalau fair insurance sebesar 4, dia nggak mau ikut asuransi. Bagaimana kalau di bawah 4? Belum tentu juga. Kalau dari 4 sampai 3,96 lebih dikit, itu tetap consumer nggak mau karena utility dia lebih kecil. Tapi kalau udah di angka 3,96 atau di bawahnya, itu consumer baru mau beli insurance. Nah, berarti kesimpulannya apa dari sini? Berarti untuk convex utility function, maksimum premi itu di bawah fair insurance. Itu udah pasti. Nah, tetapi itu berarti premi itu adalah sudah pasti dia di bawah fair insurance. Kayak gitu. Oke. Jadi nggak mungkin preminya itu sama dengan fair insurance. Oke. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa tahu perbedaan hasil maksimum premi dan willingness to pay for insurance. Ya, jadi willingness to pay for insurance itu akan pasti lebih tinggi kalau kasusnya concave. Habis itu linear, baru convex yang terakhir. Intinya convex hanya bisa ikut insurance kalau premi itu di bawah fair insurance. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.